Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif yani al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa qala al-mufassirun wal muhaddithun. Situ ya, mana? Maka para ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan ilmu yang fardhu ain untuk dipelajari itu adalah ilmu kitab was sunnah. Jadi ilmu kitab was sunnah. Ini tafsir hadis lah kalau bahasa ini. Nah, jadi kalau dulu ada prodi tafsir hadis, mungkin dari sini inspirasinya. Kitab sunnah. Kita supaya agak nyambung dengan pembahasan yang akan kita bahas, kita mengingat lagi yang minggu lalu kita bahas itu kan tentang jenis ilmu yang dituntut, yang itu fardhu ain bagi setiap muslim menuntutnya. Kemarin itu Imam Ghazali menyampaikan orang-orang ahli kalam mengatakan ilmu kalam yang wajib dipelajari. Kemudian ahli fikih mengatakan ilmu fikih, gitu kan. Nah, sekarang yang mengatakan ini kelompok ketiga al-mufassirun wal muhaddithun. Ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan al-kitab was sunnah. Alasannya apa? Id bihima yatawassalu ila al-ulumi kulliha. Karena dengan keduanya kita bisa sampai kepada ilmu-ilmu yang lain. Artinya ilmu-ilmu yang lain itu lahir dari dua varian ilmu ini. Sebenarnya bukan varian ilmu, dia sumber ilmu, Alkitab was sunnah. Kalau sebelumnya tadi kita menyindir tentang ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan isi-isinya itu baik itu yang berupa teori maupun berupa perdebatan, itu mesti merujuknya kepada dua ini, kitab was sunnah. Begitu juga fikih. Fikih secara lengkap pembahasannya memang tidak disampaikan dalam Al-Quran. Seperti yang kemarin ramai di sosial media itu ada salah seorang akademisi ya menyindir bahwa di Al-Quran itu tidak ada perintah sholat 5 waktu. Ya itu kan redaksinya kurang lebih seperti itulah mungkin ya. Atau saya yang salah ya, mungkin redaksinya itu tidak ada kalau perintah sholat 5 waktu itu mungkin ada ya. Karena perintah sholat apa redaksinya? Ada ingat lah. Saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya mendengar beritanya itu tentang waktu sholat. Oke, tidak ada penamaan. Ya itu sebetulnya pembahasan sudah lama ya. Dulu kami waktu kuliah S1 juga sudah memang kita sudah populer dengan istilah itu. Cuma kalau di luar akademisi, di masyarakat umum, kita hati-hati juga melontarkan ungkapan-ungkapan gitu. Kadang-kadang begini, ada kaidah mengatakan banyak hal-hal baik atau niat yang baik tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena tidak disampaikan dengan cara yang baik dan bijak gitu kan. Sehingga orang seharusnya dapat ilmu itu malah yang ada dapat hatinya tuh mulai kayak bahasa banyak tuh kesangkalan gitu, kekecewaan gitu kan. Apalagi kalau sudah dari awal dasarnya adalah tidak menyukai terhadap si informan atau si penyampai berita itu. Jadi memang kita dulu juga sudah dikatakan memang tidak di Al-Quran itu memang tidak menjelaskan aspek fikih secara runut.
ya secara lengkap, secara teknisnya itu dijabarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Perihal sholat, memang Al-Quran tidak mengajarkan bagaimana tata caranya. Rasulullah pun pesan verbal yang populer itu selu kama ra'aitumuni usolli. Kalau ingin belajar sholat, lihat aku sholat gitu kan. Singkatnya begitu. Nah, bagaimana sahabat melihat? Nah, ini yang mungkin kemudian berbeda-beda gitu kan. Cara munawalahnya, cara penerimaan atau bahasa sekarang itu kan resepsi. Resepsi para sahabat ketika melihat tata cara sholat yang dipraktikkan Rasulullah itu antara satu sahabat dengan yang lain itu berbeda. Inilah yang kemudian dalam ilmu fikih itu ada istilah tanwi'ul halat. Tanwi'ul halat itu keadaan yang berubah-ubah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, sehingga muncul ya istilah tanwi'ul halat. Itu teorinya. Sehingga kalau misalnya ada dalam satu riwayat Rasulullah ketika sujud, ya, dari i'tidal ke sujud, ada satu riwayat mengatakan Rasulullah mendahulukan telapak tangan. Tapi masih dalam pembahasan bab yang sama, tetapi perawi yang berbeda. Tapi ininya tetap kitabnya sama ya. Ampun, riwayat sama tapi jalurnya yang berbeda gitu kan. Itu mendahulukan lutut. Saya mungkin pernah menjelaskan ini lah dulu itu karena kenapa? Ya begitulah perbedaan riwayat itu. Ada yang mengatakan penjelasannya itu yang satu menerima riwayatnya atau melihat Rasulullah sholat saat beliau masih prima gitu kan, sehingga untuk mendahulukan lutut itu tidak masalah. Tapi yang satu lagi perawinya Abu Hurairah itu menyaksikan Rasulullah sholat saat beliau sudah usia 60-an gitu kan. Karena Abu Hurairah itu 4 Rasul itu kan kada lawas itu 3-4 tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat aja. Nah, jadi riwayat-riwayat Abu Hurairah itu di saat Rasulullah sudah mulai ya tanda kutip ya, kita tetap mengakui beliau itu prima, tapi ada waman nu'amirhu nakisu fil khalqi. Itu kan tidak bisa dinafikan. Orang tambah usia itu biasanya tambah kekurangan dalam beberapa hal pada fisiknya. Saya termasuk gitu kan, kalau dulu tidak usah lama, 2 tahun yang lalu saja kalau sparring bola lutut saya tidak jadi masalah karena istilahnya sprint masih kuat lah gitu kan. Tapi setahun terakhir ini sudah tidak prima lagi. Tidak pernah berbenturan, tidak pernah apa. Tiba-tiba aja. Ya faktor usia itu tadi. Nah, jadi bisa jadi riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu di saat Rasulullah sudah mulai kesulitan mendahulukan lutut, sehingga beliau mendahulukan tangannya. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ya, misalnya saja kunut gitu kan. Rasulullah pernah berkunut, kemudian dalam riwayat lain beliau berhenti berkunut. Cara resepsi para sahabat dan tabi'in dan generasi berikutnya dalam menilai cara Rasulullah mempraktekkan itu beda-beda akhirnya. Imam Asy-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa beliau melakukan sekali itu tetap sunnah, meskipun beliau pernah melakukan cuma sekali, itu tetap sunnah beliau. Artinya Rasulullah pernah melakukan itu. Maka Imam Syafi'i kemudian tetap menganggap bahwa kunut itu sunnah, meskipun Rasulullah pernah melakukannya hanya sekali, kecuali ada nasakh gitu kan, dipahami sebagai mansukh gitu kan, sesuatu yang mansukh. Kalau Nabi tidak memansukhkan, tidak ada lafaz dari Nabi bahwa ini tidak boleh lagi misalnya, beliau hanya tidak mempraktekkan lagi aja kan, tapi tidak ada instruksi kalian tidak boleh lagi, maka menurut Imam Syafi'i itu tetap sunnah, meskipun beliau pernah melakukannya sekali saja. Nah, jadi cara perbedaan resepsi seperti inilah
yang kemudian melahirkan manhaj ya. Manhaj itu apa? Metode lah ya kan. Bagaimana mengistinbati hukum, menyimpulkan hukum. Nah, itu metode istinbat hukumnya itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang terlalu ketat, mungkin Quran sunnah selesai, tidak mau menggunakan qiyas, tidak menggunakan ijma, gitu kan. Tapi ada lagi yang lebih luas, ada menggunakan istilah-istilah lain ya. Ada yang menggunakan yang kemarin saya singgung itu istihsan, ada juga istishab. Ada bahkan dalam mazhab Maliki itu amalu ahlil Madinah, perilaku atau hal yang pernah dicontohkan oleh orang-orang Madinah itu jadi sumber hukum. Ini digawikan oleh orang Madinah. Nah, kenapa? Karena orang-orang Madinah lah yang hidupnya dekat dengan Rasulullah. Itulah. Nah, jadi manhaj inilah kemudian yang membedakan. Pada akhirnya mazhab juga hasil ya. Mazhab itu menurut saya itu sudah hasil. Kalau manhaj itu proses menuju hasil itu. Mazhab itu kemudian hasil akhirnya inilah pilihan gitu kan. Jadi kita bermazhab itu bukan sesuatu yang buruk, apalagi sesuatu yang tercela, enggak. Bermazhab itu mau tidak mau. Bahkan mereka-mereka yang mengharamkan bermazhab, mereka mesti juga bermazhab. Hanya saja imam yang mereka ikuti, yang mereka taklidi itu tidak mengklaim bahwa mereka bermazhab. Imam Syafi'i tidak pernah mengklaim juga. Kan murid-muridnya saja itu, karena cara berpikirnya, konsep berpikirnya sama seperti Imam Syafi'i, maka disebutlah mereka kemudian Syafi'iyah. Nanti suatu saat orang-orang yang mengikuti pemahaman misalnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, lambat laun nanti akan menjadi Albaniyin. Sama seperti orang-orang yang mengikuti pemahaman Imam Syafi'i jadi Syafi'i. Begitulah seterusnya. Hanya belum aja lagi karena sini kan hanya aja wafatnya. Tapi nanti kita tidak tahu bahwa 10, 20, 30 akan 100 atau 100 tahun yang akan datang. Itu mungkin Albaniyah akan lahir mazhab baru gitu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jadi itu pandangan ulama-ulama al-mufassirun dan al-muhadditsun, bahwa ilmu yang paling utama dipelajari itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Alasannya idbihima yatawassalu ilal ulum kulliha. Karena dari dua sumber inilah kemudian lahir berbagai cabang dalam ilmu pengetahuan. Lanjut baca. Tadi siapa yang keluar itu siapa? Guru Musliawan. Musliawan. Nah, yang di samping Musliawannya siapa? Oh, Guru Yadi. Guru siapa? Guru Yadi. Nah, silakan Guru Yadi. Waqala al-mutasawwifatu. Saya beda antara di PDF dengan di kitabnya beda. PDF itu penerbitnya apa tuh? Harus dicariin lagi, kan kena ngalahin belum beli. Ya silakan. ومقامه من الله عز وجل وقال بعضهم هو العلم بالإخلاص وآفات النفوس وتمييز وتمييز lammatil malaki min lammati syaitani. Udah cukup. Jelaskan. Dan waqala al-mutasawwifatu, orang tasawuf ya mengatakan yang dimaksud di sini adalah ilmu ini. Maksudnya ilmu tasawuf. Lalu sebagian mereka berkata itu ilmu seorang hamba dengan keadaannya dan makomnya, kedudukannya dari Allah Azza
Baik, cukup dulu ke situ. Jadi berkatalah para ahli tasawuf mengatakan kedua. Maka ahli tasawuf berpendapat al-muradu bihi hadal ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu yang fardhu ain untuk dituntut itu adalah ilmu tasawuf. Faqala ba'dhum, maka berkatalah sebagian daripada ahli tasawuf itu. Maksudnya apa berkata di sini? Menjelaskan makna tasawuf gitu. Wa ilmul 'abdi bihalihi wa maqamihi min Allah azza wa jalla. Maksud dari mutasawuf itu adalah ilmu perihal hamba dan keadaannya, kedudukannya antara dia dengan Allah azza wa jalla. Jadinya posisinya lawan Allah itu di mana gitu, makomnya. Maka nanti di masyarakat hubungan kita mungkin pernah mendengar kita duduk di makom hamba aja gitu. Kenapa? Karena kalau duduk di makom yang lebih itu kita kada sampai lagi ilmunya. Karena kan ada istilah-istilah dalam ilmu tasawuf itu ada musyahadah, ada muraqabah gitu kan. Ada fana itu ada yang fana fillah, ada fana fi Muhammad. Orang fana fillah itu dia musyahadahnya itu syuhudul wahdah fil kathrah wa syuhudul kathrah fil wahdah, itu kan dalam kitab Ad-Durrun Nafis ya. Jadi melihat apapun di alam semesta ini ingat kepada Allah lah istilahnya gitu. Nah, salah kaprahnya bagi sebagian orang yang belajar tapi tidak berguru, melihat pohon ingat Allah. Itu betul redaksinya, tapi maknanya itu tidak boleh dipahami secara apa adanya. Ingat Allah itu ingat yang menciptakan pohon itu bahwa Allah. Jangan memandang pohon lalu ingat Allah di situ. Itu kan yang banyak kacau itu. Akhirnya melihat diri itu Allah juga di sini ya. Karena melihat Allah di sini, apalagi kamu sembahyang. Menyembah seorang juga lah dia. Lalu khatamlah dia sholat. Nah ini yang salah kaprah itu. Tidak seperti itu memahaminya. Tapi ini betul-betul terjadi. Kami dulu 2012 kalau tidak salah, seingat saya 2012 atau 2013 pernah melakukan safari ke daerah Hulu Sungai untuk sosialisasi si awalnya gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan manajemen masjid waktu itu. Nah, itu diutus beberapa orang dosen dari UIN. Kebetulan kami itu di daerah tertentu yang di situ itu sekampungan itu belajar lawan satu guru. Katanya gurunya dari mana aja kami kan, dari kota sebelah, kabupaten sebelah. Datang sini rutin ke sini. Belajarannya kayak itu. Jadi laporan dari masyarakat banyak lagi bubuhan yang belajaran itu kada sembahyangan lagi. Karena itu tadi fanafillah tadi sudah. Dan salah memaknai fanafillahnya itu. Itu ada konsepnya memang. Tapi ya itulah, kalau tidak berguru atau berguru dengan guru yang salah menjelaskan, itu juga bahaya. Jadi kita harus basisnya itu ilmu ya. Jangan basisnya itu mengeradau kan. Kalau kami orang Tanjungnya beramang kalau beramang. Itu mengeradau dari. Nah itu kata sebagian menjelaskan tentang makna tasawuf itu ya. Jadi dia ilmu tentang hamba, keadaan hamba, makomnya, kedudukannya di sisi Allah itu seperti apa. Jadi kita ini lawan Allah itu bagaikan apa dengan apa. Kemudian apa lagi itu? Wa qala ba'dhum, sebagian lagi menjelaskan wal ilmu bil ikhlas wa afatin nufus wa tamyizu lammatil malaki min lammatis syaitan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang menanamkan keikhlasan, ketulusan, dan ilmu wa afatin nufus, bencana-bencana, penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa. Kemudian lagi tamyizul lammatil malak, membedakan mana yang merupakan bisikan bukan Tuhan, malak itu justru malaikat.
bisikan malaikat walam mati syaitan. Mana yang bisikan syaitan gitu kan. Supaya karena begini, sebagian ada juga yang merasa bahwa karena sudah belajar tasawuf gitu kan, lalu mereka merasa itu sudah ini malaikat nih yang melajari ya. Lalu tiba-tiba bisa menambahi orang ya kalau jadi tukang tambah akhirnya bisa molo orang berdiri yang tadinya lumpuh dan seterusnya lah gitu kan. Dan dia merasa itu adalah lamatul malak gitu kan. Ini bisikan malaikat. Cuman masalahnya orangnya kada sholat, yang bersangkutan tidak sholat, waktu puasa tidak berpuasa. Lalu kita standar ukurannya kayak apa itu? Kita ini tidak juga lah suzon itu tidak. Mengiktirot kada juga. Oh, sedin itu wali, kamu udah boleh mengiktirot, bukan begitu. Tapi penilaian zahir itu juga berhak kita lakukan gitu. Jangan mentang-mentang ini kita tidak boleh kritis lagi, tidak. Selama itu niatnya untuk ya kalau tidak begitu nanti orang semau-maunya. Makanya berguru itu penting lah. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Orang kalau tidak berguru itu semau-maunya, berkata-kata semaunya, berpendapat semaunya, beropini juga semaunya. Oke, kita lanjut lagi. Wa qala ba'dhum huwa ilmu bil ikhlas wa fatimul tamiz lamatil malak min lamatil syaitan sudah. Wa qala ba'dhum huwa ilmu batin. Nah, sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin, ilmu kebatinan. Ini kalau salah-salah juga ilmu kebatinan ini ya bisa keluar juga. Tapi ilmu batin di sini bukan kebatinan seperti yang kita pahami di Indonesia. Ilmu batin di sini memang pengolahan rohani. Jadi ada tarekat yang diikuti, kemudian ada ajaran-ajaran zikir-zikir tertentu yang dilafazkan pada waktu-waktu tertentu. Ada riyadhah yang dilakukan. Itu semuanya mengolah batin kita. Karena kan tubuh ini tidak hanya berupa fisik saja, tapi juga ada yang metafisik gitu kan. Tidak yang zahir tapi ada yang gaib, ada yang batin juga. Lahiriah batiniah ya Allah. Jadi kalau kita makan, maka batin kita juga perlu makan. Lahir kita minum, ya batin kita juga perlu asupan-asupan seperti itu. Nah, hanya saja beda makanannya antara fisik dengan batin ini. Kalau fisik mungkin makanannya adalah yang fisik-fisik juga, kalau yang batin ya yang batin-batin juga. Maka zikrullah di sini adalah biasanya disebut sebagai makanan bagi batin. Nah, jadi orang-orang yang asyik dengan zikir-zikir tertentu itu jangan juga kita ponis ya. Itu kalau dalam dunia mereka itu tirakatnya begitu. Ada fase-fase yang harus mereka lewati. Untuk apa? Untuk menghidupkan kolbu ini. Kita kalau tidak dilatih supaya ingat, ya kita lupa terus. Maka latihan mengingat itulah yang digunakan dalam kawan-kawan dunia tarekat itu, dan hitungan atau jumlah-jumlah tertentu itu jangan dipahami sebagai apa ya? Wah, ini melebih-lebihkan atau sebagainya. Dalilnya selalu ada. Uzkurullah dzikran katsira itu kan tidak terbatas di situ. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Bahkan pernah juga sahabat Ubay bin Ka'ab yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin bersalawat kepadamu, tapi seperempat saja, seperempat waktuku dalam satu hari itu aku gunakan bersalawat kepadamu." Kayak apa menurut pian? Bagusnya Nabi banyakin lagi, tambahin lagi. Bahasanya Antonio tambah lagi ya. Tapi kan Rasulullah kan orang kalua, tambahin lagi ya nanti. Itu lebih bagus buat engkau. Bagaimana kalau setengah? Tambahin lagi. Bagaimana kalau imbas setengah apa? Seperempat, setengah, apalagi itu sepertiga, 3/4, apa 2/3, berang aja angkanya orang. Yang penting tak banyak lagi pada 6/2 tadi. Bagus sih Nabi. Tambahin lagi bagus lagi.
Bagaimana kalau sepanjang waktu gunakan untuk bersalawat kepada Allah? Bagusnya. Artinya setiap waktu. Nah disinilah nih kemudian orang ada yang fana fi Muhammad itu. Orang kalau sudah sampai sehingga melihat segala sesuatu yang ada dalam semesta ini, bukan dia memandang di situ ada Rasulullah, tidak. Mereka bersyukur, ya Allah, ya Rasulullah, gitu kan. Ini semua Engkau yang menghendaki, ya Rasulullah, barakat dia. Itu tidak masalah. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang mengkaji tentang Nur Muhammad. Nah, itu asik lagi dunianya itu. Itu akan lari ke kemana asal kita. Nah, itu. Tapi kita ada pakarnya lah, kita akan tapi wani-wani. Meskipun saya sering kalau ketemu beberapa tuan guru kita pernah beberapa kali juga tabarukan, mesti konsep mereka tuh Nur Muhammad. Dan percaya atau tidak, orang yang jadi wali-wali Allah gitu, mesti konsep berpikirnya itu Nur Muhammad. Lihat aja wali yang manapun mesti paham dengan konsep Nur Muhammad itu. Kita tidak perlu mengkafir-kafirkan orang yang mempelajari sesuatu yang terlalu metafisis. Tidak. Itu semua bisa diilmiahkan. Dan akal kita kalau mau ya, asal ada maunya, asal ada kemauan, mesti bisa menerima itu. Karena dalil-dalilnya juga banyak. Kuntu nabiyyan wa Adam baina tin, ya kan? Bainal ma'i wa tin. Begitu ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah diangkat jadi nabi sementara Nabi Adam masih antara air dan tanah. Tapi nanti orang bisa saja sih menolak. Itu hadisnya dhaif dan seterusnya. Selalu saja dhaif-dhaifkan gitu. Padahal Abu Hurairah itu pernah kami itu dibekali 2 karung ilmu. Yang 1 karung kami sebarkan, yang 1 karung harus kami simpan. Sayyidina Ali juga pernah meriwayatkan hal demikian. Yang 1 karung kami simpan. Kalau kami sebarkan, kami akan dipenggal. 1 karung loh ya. Nah, mereka yang mengatakan menolak ilmu tasawuf mengatakan yang 1 karung itu adalah kepemimpinan yang zalim katanya gitu. Ya menyindir Muawiyah, menyindir Yazid dan seterusnya. Atau sultan-sultan yang punya perilaku buruk lah gitu kan selama dalam kepemimpinannya. Itu ujar gitu kan. Padahal itu siapa? Kan sekarang kayak itu. Jadi yang sekarang ini kalau aku sebarkan tidak boleh, aku dipenggal leherku, akan dipenggal leherku. Ya seperti itulah kira-kira. Nah jadi hal-hal yang metafisik itu memang kebanyakan hadisnya ahad. Karena Rasulullah juga kan memandang lah keumuman masyarakat, keumuman umat beliau dianggap juga. Kita ini ada hal-hal yang memang tidak bisa dicerna oleh orang-orang umum. Makanya Imam Ghazali kemarin kan di awal-awal mengatakan itu sudah ketika pembagian yang kepemimpinan itu. Ada kan ulama-ulama yang mereka hanya bisa menyentuh orang-orang khusus. Orang umum tidak bisa mencerna. Khawasul khawas saja karena mereka juga khusus orangnya. Tapi ada yang bisa dicerna orang umum. Nah gitu. Ya begitulah. Semua kan kehendak Allah. Yang kita kadang awal, kalau masuk akal, ya mungkin tidak masuk akal pian gitu kan. Kalau akal kita masuk aja bang, tahu lah pian lah, menakulah pribadi masuk akal aja bang. Akal kamu masuk aja gitu. Wadzalika yajibu ala aqwami makhsusina. Nah ini dia penjelasannya. Jadi ilmu batin ini hanya bisa diakses dan bisa disampaikan oleh aqwamun makhsusin, kelompok-kelompok yang khusus. Hum ahlu dzalika, mereka itu memang pakar di bidang itu. Wa saraful lafza an umumihi, dan mereka bisa menyampaikan pemahaman-pemahaman yang khusus daripada lafaz-lafaznya yang umum. Jadi secara umum kalimatnya begitu, tapi pemaknaan khususnya, nah mereka yang punya kemampuan olah batin ini,
itu mampu mengolahnya menjadi kalimat-kalimat yang khusus gitu ya. Ini yang kadang-kadang akhirnya tidak bisa dipahami masyarakat umum. Padahal ya bisa kalau mau belajar itu. Nah, sekarang ubuhan pian ini hendak jadi yang umum, kayak yang khusus kan itu. Kalau kita hendak berpikir umum-umum saja ya tidak masalah juga, karena memang sejatinya kita ini memang bunga-bunga loh. Sekali aja membaca lafaz ininya untuk susulan kan. Tapi kalau kita berniat gitu kan, ya kalau bubuhan pian ini kan bubuhan muhibbin Gus Baha Allah. Ya Gus Baha itu kan cita-cita tuh jangan tanggung-tanggung, kita tuh harus jadi wali gitu. Ya barang naik jadiwan kadanya, yang penting cita-cita tuh. Maka apa syarat-syarat jadi wali itu harus dipelajari. Kalau aku pribadi cukup jadi wali santri aja lah. Karena anak saya sudah nyantri, jadi saya sudah cukup jadi wali santri gitu. Wa qala Abu Thalib Al-Makki. Nah, di sini nih kemudian nanti agak mengerucut nih pendapat Imam Ghazali karena beliau mengutip pandangannya Abu Thalib Al-Makki. Huwal ilmu bima yatadammanuhu al-haditsu alladhi fihi mabani al-Islam. Jadi kata Abu Thalib Al-Makki, ilmu yang fardu ain untuk kita pelajari itu adalah ilmu yang meliputi apa yang disampaikan dalam hadis tentang bangunan Islam yang 5 itu. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu terbangun berdasarkan 5 komponen dasar. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, kemudian iqamis shalah wa ita'iz zakah, shaum Ramadan wal hajj bil bait ila baitillah, atau bagaimana redaksinya? Wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Jadi tadi saya menyampaikan ada yang berpendapat zakat dulu setelah sholat, ada juga yang berpendapat puasa dulu setelah sholat. Itu ikhtilaf saja. Dan kedua-duanya itu berdasarkan hadis yang kuat juga. Yang satu mengatakan terdahulu pensyariatan zakat daripada puasa. Yang lain mengatakan terdahulu syariat puasa daripada syariat zakat. Tapi di Al-Quran itu biasanya kata-kata sholat itu selalu diiringi dengan kata zakat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, shaum Ramadan. Ada shaum Ramadan, tidak ada ya. Iqamis shalah wa ita'iz zakah, biasanya 2 itu. Ila akhiril hadis, sampai hadis selesai. Li'annal wajib hadhil khamsu fayajibul ilmu bi kayfiyatil amal fiha. Li'annal wajib hadhil khamsu fayajibul ilma bi kayfiyatil amali fiha wa bi kayfiyatil wujubi. Ini faktor matanya huruf-huruf dan maaf. Karena yang wajib itu adalah 5 hal ini. Maka karena dia wajib, maka ilmu tentang kaifiatnya itu juga harus kita ketahui atau wajib diketahui. Begitu juga dengan syarat-syarat wajibnya. Dikit lagi lah. Apa mendikit kan lawas sekali lagi lah. Walladhi yanbaghi an yaqta'a bihi al-muhassil wa yastariba fihi ma sanadkuruhu. Ini saja. Tapi yang penting, ini catatan yang Ghazali, yang penting yang mesti diyakini oleh orang yang ingin sampai kepada pengetahuan tadi dan tidak ragu terhadapnya, maka harus memperhatikan hal-hal berikut.
yakni wa huwa anal ilma kama qaddamnahu fi khutbatil kitab yanqasimu ila ilmi muamalatin wa ilmi mukasyafatin. Bahwasanya ilmu sebagaimana yang telah kami jelaskan pada kata pengantar kitab ini terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Wa laysal murad bihadzal ilmi illa ilmu muamalati. Dan tidaklah yang dimaksud dalam ilmu yang fardu ain di sini kecuali ilmu muamalah. Wal muamalatu allati kullifal 'abdul aqilul balighu al-'amala biha salasatun, i'tiqadun wa fi'lun wa tarkun. Adapun muamalah di sini adalah maksudnya sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba yang berakal yang sudah sampai atau yang baligh al-'amala biha, untuk melakukan atau mengerjakannya, dan itu ada 3. I'tiqadun, ilmu i'tiqad, ilmu akidah atau sesuatu yang bersifat keyakinan, i'tiqad, wa fi'lun, suatu yang berupa pekerjaan. Pekerjaan ini erat kaitannya dengan perintah berarti kan. Wa tarkun, dan sesuatu yang ditinggalkan berarti erat kaitan dengan larangan. Jadi sidin membedakan antara ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Nah, yang fardu ain itu ilmu muamalah. Yang perlu kita garis bawahi sini, ilmu muamalah itu apa? Di sini maksudnya. Nah, jadi sidin ilmu muamalah di sini adalah sesuatu yang dibebankan kepada orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengerjakannya. Biasanya kan syarat-syaratnya itu biasa ada dalam ilmu fikih kan. Sudah baligh, sudah akil, dan seterusnya lah gitu kan. Memenuhi syarat pokoknya. Itu 3 hal landasannya. Pertama terkait dengan keyakinan, yang kedua terkait dengan perintah, dan yang terkait dengan larangan. 3 hal ini. Bukan mukasyafah. Jadi bukan mukasyafah. Mukasyafah di sini kan ilmu yang bersifat metafisik lah. Orang yang kasar-kasar bisa membuka hijab katanya gitu. Ini ilmu-ilmu dalam ilmu tasawuf barangkali ya. Nah, itu tidak wajib. Jadi sini menyimpulkannya di sini mengikut pendapat siapa tadi, Abu Thalib Al-Makki. Jadi Abu Thalib Al-Makki ini mengatakan ujung-ujungnya kemana nih? Syahadat, salat, zakat, puasa, sampai haji ini ilmu fikih akhirnya kan. Kenapa? Karena yang wajib dilakukan umat Islam dalam 1 hari 1 malam, 24 jam itu, coba apa? Yang diantara 5 ini, cuman puasa sih, cuman sholat gitu kan. Sholat ini sepanjang hayat, bahkan tidak ada tawar menawar. Kalau tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring isyarat, tidak ada rukhsah. Rukhsah itu kalaupun nanti ada keringanan, tetap harus diqadha juga karena faktor lupa umpamanya, atau karena faktor kita posisinya tidak memungkinkan untuk sholat dan seterusnya. Bisa saja kita dalam perjalanan terus pakaian kita kotor dan seterusnya, kita tidak mungkin menunaikan sholat, sementara kita ikut rombongan yang kalau kita berhenti di jalan kita tertinggal karena posisi di tengah hutan umpamanya. Sedangkan waktu untuk ya itu adalah rukhsah sih, bukan kita bisa jamak namanya, bisa foto juga. Tapi tetap kan harus digawi, karena boleh ditinggalkan. Tidak bisa diganti dengan yang lain bahkan. Berbeda dengan puasa. Puasa itu kan kalau orang yang sudah sampai usia tua itu ada keringanan-keringanan. Nah, jadi yang dimaksud muamalah di sini juga kalau pemahaman lainnya itu adalah muamalah itu kan hubungan. Hubungan di sini kan kita pahami kalau dalam Al-Quran itu kan ada hubungan antara manusia dengan Allah Sang Pencipta, ada hubungan manusia dengan manusia lainnya, ada hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, termasuknya hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu ada. Nah, itulah yang jadi pembahasan yang wajib diketahui. Nah, tapi dari sekian itu, kata Abu Thalib Al-Makki yang dikutip oleh Imam Ghazali di sini adalah apa yang kita pahami dengan rukun Islam. Dikit lagi lah kita tambahin sedikit sampai. Fa idza balagha ar-rajulu al-aqilu bil ihtilami awis sinni awis sinnuni.
bil ihtilam awis sinni jangan awis sinni kita. Jadi apabila seorang laki-laki balik, berakal, mimpi basah, atau tanpa mimpi basah tapi usianya memang memenuhi syarat. Biasanya kalau laki-laki itu berapa? 15 lah ya. Artinya sudah jatuh 15 tahun udahnya. Maka dahwatan naharin. Masalan, maka di waktu paginya itu fa awwal wajibin alaihi, maka sesuatu yang wajib ia lakukan pada subuhnya ta'allumu kalimatai asy-syahadah wa fahmi ma'nahuma wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang wajib pertama kali ia pelajari berdasarkan konsep ini adalah kalimat syahadat. Jadi kan misalnya malam tadi Ali mimpi basah, nah, kan? Maka di subuh ini hal yang wajib kita pelajari itu adalah kalimat syahadat dengan pemahamannya saja, pemahaman secara tekstualnya saja bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, itu sudah cukup. Itu yang wajib kita pelajari pertama. Tidak wajib yang lain kalau dalam konsep ini tadi. Walaysa yajibu alaihi ay yahsula kashfa dzalika li nafsihi bin nadhi wal bahthi wa tahril al adillati. Dan tidak wajib atasnya, atas Ali tadi, ay yahsula untuk memperoleh kashfa dzalika, kashfa di sini membuka atau mengurai ya. Bisa mengurai dzalika, maksud dzalika itu kepada kalimat tauhid tadi, linafsihi untuk diri Ali, bin nadri dengan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat apa sih la ilaha illallah, tidak perlu. Wal bahthi, atau dengan melakukan kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian-penelitian, oh la ilaha illallah itu adalah gini, tidak perlu. Wa tahriril adillah, oh dalilnya mengucap la ilaha illallah, tidak perlu. Bal yakfihi ay yusaddiqa bihi wa ya'taqidahu jazman min ghairi ihtilaji raibin wa ittirabi nafsin. Cukup membenarkan saja dengan lafaz la ilaha illallah dengan maknanya itu, wa ya'taqidahu jazman, dan meyakininya secara pasti dengan apa ya, dengan teguh gitu kan, yakin aja gitu kan, min ghairi ihtilaji raibin, tanpa harus ada keraguan, ada campuran keraguan, kemudian ada goncangan hati, tidak perlu. Yakin ya, yakin aja. Nah itu barangkali ya. Wa dzalika qad yuhsalu bi mujarrad taqlid was-sama' min ghairi bahsin wala burhan. Kita sampai akan titik nih lah sampai itu. Dan itu seringkali diperoleh justru hanya dengan taklid saja. Nah, jadi kita memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa aja ulama kita taklidi. Jadi taklid itu tidak buruk ya. Karena siapapun, bahkan orang yang mengharamkan taklid, lihat saja dia juga taklid. Taklid dengan ulama yang ia pegang. Ulama yang ia pegang itu mengatakan tidak taklid, tapi dia juga taklid. Pada akhirnya semua orang akan taklid dengan pendapat-pendapat yang lain, minimal dengan salafus saleh yang mereka anggap sebagai panduan mereka gitu. Was-sama', mendengar, min ghairi bahsin wala burhanin, tanpa harus melakukan penelitian dan burhan itu apa? Ya bisa penjelasan dan seterusnya, pembuktian juga bisa, tanpa harus membuktikan. Idiktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajla fil arab bitasdiq wal iqrari min ghairi ta'allumi dalilin. Jadi Rasulullah itu, beliau ketika menghadapi orang-orang Arab yang keras, ya kan, itu cukup dengan menunggu pembenaran dari mereka, sudah cukup. Rasul tidak minta kamu paham nggak dengan la ilaha illallah, tidak minta begitu. Udah akui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Iktafa.
min ghairi ta'allumi dalil, tanpa harus melajari dalilnya apa, mengucap la ilaha illallah dalilnya apa, Muhammad Rasulullah dalilnya apa, tidak. Jadi orang-orang Arab yang keras-keras seperti itu saja oleh Rasulullah dihadapi dengan udah cukup segitu saja, yang simple. Nah kita juga, apalagi ya kalau menghadapi kawan-kawan non muslim lainnya, tidak perlu dengan kekerasan. Dan jadi catatan kita bersama di sini adalah apa? Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sekedar la ilaha illallah mungkin tidak masalah, ya. Tapi ketika beliau minta diakui Muhammadur Rasulullah itu berat loh. Nah ini hal terberat yang beliau alami pertama kali setelah diangkat menjadi Rasul itu adalah menyampaikan Muhammadur Rasulullah itu. Jadi jangan dikira kita aja gini lah minta diakui, enak ya akulah dokter, dokter kan. Itu tidak pernah terucap dari lisan saya. Ini contoh aja tadi ini sekali-kalinya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya aku ini, itu hal yang lucu saya kira. Orang seperti saya saja itu ilfil saya dengan diri saya sendiri gitu kan, dengan mengucapkan tadi. Nah begitu juga Rasulullah minta diakui itu kan bukan tabiat Rasul minta diakui itu. Tapi karena itu perintah dan itu berat luar biasa, beliau harus meminta kepada sahabat-sahabatnya mengakui beliau sebagai Rasulullah. Tapi ya karena memang itu perintah dan untungnya sahabat-sahabat juga sangat percaya. Karena apa? Karena mereka melihat juga menilai dari perilaku Rasul. Ya the best lah ya. Kita tidak bisa menggambarkan. Kalau kita menggambarkan ya tipis-tipis aja yang kita mampu. Karena kalau kita semakin dalam menggambarkan tapi kita kadang mau mempati sidin tuh kita jopong lah kasihannya. Makanya mau mempati Rasulullah tuh 5%-nya aja gitu, itu sudah syukur alhamdulillah. Apalagi kalau 10% yang kalau dari perilaku sidin. Jadi jangan tuntut kami bisa 100% mengikuti Rasulullah karena itu berat. Kita nggak akan buat. Demikian kiranya mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.